Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Alimuddin Saban Miru, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai biografi Ibnu Khaldun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Ayu Putri dengan NIM 2102-0802-007. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu biografi singkat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia tahun 1332 Masehi dan dengan nama Waliyuddin Abu Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hudrami, wafat di Mesir, Kairo pada 1410 Masehi. Ayah Ibnu Khaldun sendiri seorang keturunan Arab, sedangkan ibunya berdarah campur antara bangsa Barbar dan Spanyol. Keluarga Ibnu Khaldun sendiri mempunyai pengaruh yang luas di bidang politik pada abad ke-11. Pendidikan Ibnu Khaldun. Seperti umumnya, bangsa Arab waktu itu mengajarkan anak-anak mereka mengaji Al-Quran. Maka demikian juga pendidikan awal ilmu Khaldun, yaitu mengaji Al-Quran sekaligus dengan ilmu tafsirnya. Di samping mengaji Al-Quran, Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih. Materi selanjutnya yaitu karya Ibnu Khaldun. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah karya Ibnu Khaldun, tetapi sejak usia muda ia rajin menulis karangan-karangan pendek yang disebut muqalah. Karya Ibnu Khaldun yang paling besar dan terkenal adalah buku Al-Ibar dengan judul lengkap Al-Ibar wa Diwan Al-Mutada wal Khabar fi Ayam Al-Abari wal Ayami Al-Barbar wa man asramun min zawi al-Sultan al-Akbar. Buku ini diberi dengan muqaddimah. Kini buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ibnu Khaldun sendiri mempunyai kelebihan dari filsuf Islam lainnya, sebab kaya akan pengetahuan dari sosiologi sampai kepada filsafat. Materi selanjutnya yaitu aspek pemikiran Ibnu Khaldun. Ilmu Khaldun sendiri merupakan filosof masa lalu yang pemikirannya berorientasi jauh ke depan, pakar historiografi, pengamat politik, dan pakar peradaban. Bahkan filosof pertama di bidang sejarah kelas dunia yang menguasai benar tentang karakter bahasa Arab, yang menurut teori Khaldun sendiri merupakan perluasan makna yang terkandung dari teks Al-Quran. Dalam bidang kebudayaan, Ibnu Khaldun adalah sezaman dengan Kausar, yaitu pada tahun 1340 sampai dengan 1400. Ibnu Khaldun juga termasuk pelopor teori peradaban. Beliau juga termasuk tokoh Islam yang juga punya pandangan kritis tentang eksistensi sebuah hadis, sebagaimana tercermin dalam pendapat beliau yang menyatakan bahwa hadis tentang keutamaan Ali itu bersifat dhaif atau lemah karena mengandung unsur interest politik. Ibnu Khaldun juga berpandangan tentang sains. Menurut ilmu Khaldun sendiri, sains yang dikaji di dunia Islam ada dua, yaitu sains filosofis dan intelektual yang terdiri dari logika, sains alam atau fisika, sains tentang benda di luar alam atau metafisika, sains yang berhubungan dengan kuantitas. Yang kedua itu ada sains yang disampaikan, yaitu terdiri dari Al-Quran, penafsiran dan pembacaannya, hadis dan ucapan Rasul, dan rantai sambungan dari penyampaiannya, isnad. Berbicara tentang perubahan gagasan tentang hidup dan waktu menjadi titik perhatian utama Ibnu Khaldun, dan menariknya bahwa 5 abad sebelum Charles Darwin muncul, Ibnu Khaldun telah berbicara tentang teori evolusi. Dalam kitabnya Al-Ibar fi Daiwani Al-Mutadai wa Al-Khabar dalam muqaddimah ke-6 pasal 1. Ibnu Khaldun menulis sebagai berikut.
Alam binatang meluas hingga bermacam-macam golongannya yang berakhir proses kejadiannya pada masa manusia yang mempunyai pikiran dan pandangan. Materi selanjutnya yaitu epistemologi Ibnu Khaldun. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat dirumuskan bahwa definisi filsafat pengetahuan Islam atau epistemologi Islam ialah filsafat yang didasari atas usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan subjek Islam sebagai titik tolak berpikir. Berbicara tentang epistemologi Ibnu Khaldun dapat ditelusuri dari cara beliau mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pengembara dan dia tidak menyediakan pengembaraannya tersebut. Pengalamannya dituangkan dalam tulisan. Ia mengambil hikmah dari pengalamannya yang disebut dengan metode empiris. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuannya menjadi dua macam. Antara lain yang pertama, ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faedah yang sebenarnya dari ilmu itu sendiri seperti ilmu agama, yaitu ilmu tafsir hadis Nabi, fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua ada ilmu alam dan sebagian dari filsafat yang berhubungan dengan ketuhanan atau ilahiyat. Di samping itu semua, ilmu Khaldun juga membicarakan mengenai pengertian. Menurut ilmu Khaldun, pengertian adalah suatu gambaran yang dibentuk dalam ingatan. Dari pengertian diperoleh penyimpulan memperoleh pengetahuan mengenai esensi. Secara kronologi, aktivitas akal yang digambarkan sebagai maka melalui penyimpanan dari berbagai perorangan dapatlah diperoleh pengertian tentang macam seperti spesies sama dengan now yang meliputi semua perbandingan antara manusia dengan binatang yang menyimpulkan lebih jauh dapat memberi pengetahuan atau pengertian tentang jenis atau jeans yang meliputi semua. Kemudian datanglah perbandingan lebih antara jenis ini dengan tumbuhan dan demikian seterusnya hingga tercapai jenis yang paling tinggi ialah inti atau esensi sama dengan jauhar yang tidak ada lagi perserupaan pengertian bisa diperoleh mengenainya dan demikianlah pada titik ini akal tidak dapat terus lagi. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya mengenai biografi ilmu Khaldun. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Alimuddin Sabamiru yang telah memberikan kami tugas ini sehingga dapat menambah wawasan kami tentang beberapa ahli filsafat. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.